Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas brand lokal lagi nih. Kalau kemarin gue sempat bahas brand lokal motor listrik sama Ridwan, bahas knalpot lokal, sekarang gue bahas sepatu lokal. Ini adalah merek sepatu lokal Kompas, sebuah sepatu merek yang sering gue pakai. Mungkin hampir setiap YouTube video gue pakai, di setiap Instagram post gue pakai. Dan kali ini gue pengen ngebahas bukan dari sisi build quality sepatunya seperti apa, ya kan, harganya atau kelangkaannya, tapi gue pengen bahas tentang prosesnya gitu. Gue pengen bahas proses dimana sebuah sepatu Kompas merek dari tahun 98 yang sempat bangkrut, kemudian 2 tahun yang lalu mulai aktif lagi, sampai sekarang akhirnya mereka bisa collab sama merek dari Jepang, teman-teman. Nah, sedikit cerita, sepatu Kompas ini yang kali ini mereka tuh kolaborasi dengan brand namanya Fucking Rabbits. Disclaimer dulu nih, brand ini adalah brand dari Jepang, tapi memang cukup sensual lah ya gitu. Bukan ke arah pornografi, tapi lebih ke arah artnya. Makanya kalau kalian buka websitenya atau Instagramnya, mungkin gambar-gambarnya ya kalau di Indonesia gue yakin agak-agak susah ya diterima. Jadi disclaimer dulu, mungkin kalau di sini masih di bawah umur, ya mungkin bisa nonton sambil di bawah pengawasan kakaknya mungkin atau orang tuanya. Ini dia sepatunya teman-teman, sepatu Kompas dengan Fucking Rabbits ya, sebuah merek dari Jepang tadi. Yang ini cukup spesial karena kalau kalian lihat, yaitu ada nama gue di situ, Dimas, dan ada spesial juga di tulisannya ketika kita lagi factory visit. Nah, ngomongin tentang factory visit, kemarin itu memang gua diajak sama Aji, kreatif director dari Kompas, untuk langsung datang ke sana, ke pabriknya mereka yang sekarang ada di Tangerang, untuk melihat gimana sih proses pembuatan sebuah sepatu. Terlebih sebuah sepatu Kompas yang ya bisa disebut brand lokal, yang sekarang sedang booming banget. Nah, jadi sebagai basa-basi, sekarang mending kita lihat kemarin kita jalan-jalan di pabrik sepatunya. Gua Aji, dan di sini dari teman-teman Kompas, saya thank you lagi sekali lagi untuk ngumpulin teman-teman di sini. Jadi kita pengen ngasih experience bahwa ketika Kompas kita pengen scaling up, jadi gue pengen kayak teman-teman juga jadi saksi juga, dan gue pengen kasih experience secara personal juga ke teman-teman untuk ngikutin prosesinya. Dan menurut gue hal yang menarik bagi kita di community sneakers ataupun streetwear adalah ketika kita bisa visit factory. Dan kenapa gue bilang ini adalah happy banget, karena ini menurut gue bisa dibilang factory paling modern di Indonesia. Dan yang paling penting adalah ownernya sendiri itu adalah asli orang Indonesia, Pak Bagio dan Pak Bruno. Gue berharap dengan kita open factory ini, kita bisa nambah experience baru, kita nambah edukasi baru sih, bahwa bikin sepatu tuh nggak gampang gitu loh. Jadi kayak makanya dari sini gue pengen kayak sharing ke teman-teman bahwa ayo kita belajar bareng gitu. Oke, guys, kita mulai aja yuk. Jadi dari desain kertas dimasukin ke dalam komputer, dimana semuanya tuh presisi semuanya, dan akhirnya bakal diaplikasiin ke pola plastik, di cutting pakai laser juga. Jadi prosesnya semua ada di sini. Jadi ini adalah line of production atau produksinya sepatu Kompas. Jadi ada sekitar ada berapa line? Mungkin ada 10 line. Kompas dapat 1 line. Nah, 1 jam mereka itu bisa menghasilkan 65 sepatu Kompas teman-teman di 1 line ini. Jadi mulai dari mbaknya sebelah sini. Nah, ini yang pertama banget. Dari belum jadi apa-apa, mulai dari benang doang, dari kain doang. Ini terus akan muter ke sebelah sana. Kira-kira panjang mungkin 20 meter. Dari sana balik lagi ke sini. Mbak yang ujung sebelah sini itu udah mau jadi. Jadi kayak letterku gitu, dari sini ke sini. Keren sih, ini beneran produksi yang udah skala industrial banget. Parah, keren. Nah, ini beberapa bentukan yang udah mau jadi. Yang ini tuh yang gazelle atau yang kayak Kompas yang very basicnya ini. Yang sebelah sini, ini yang FR2 yang collab sama Fucking Rabbits yang dari Jepang. Dari sini ntar baru dipasangin ke bagian yang sole ini bawahnya. Mas Haji bilang yang kesini yang dapat undangan boleh nulis namanya di sepatunya. Dan gue tulis tanggal juga.
Habis ini langsung diproses. Poles gue kasih biar langsung jadi diproses. Nah, jadi kalian udah lihat ya betapa kerennya produksi sebuah merek sepatu, teman-teman. Nah, kalau misalkan sekarang kalian tanya, Bang, gimana impresi tentang sepatunya? Jujur, gue nggak bisa sedetail itu ngejelasinnya kalau dibandingkan dengan sneakers head lainnya. Tapi ya sejauh penglihatan gue, memang dia tuh keren. Dan secara experience-nya itu keren. Jadi misalnya kayak, ya kok kayaknya tuh ada benang merah. Itu, kalau kata Aji, sebelum pakai emang sengaja diikat gini. Dan kita sengaja disuruh ngegunting talinya ini. Begini. Ya, guntingnya kata aja. Nah, biar kesannya kayak misalkan kalian tau nggak sih seremoni pembukaan gedung, acara yang suruh gunting benang merah atau benang apa? Nah, ini maksudnya seperti itu, teman-teman. Terus juga kalau misalkan dilihat secara detail kayak dari tab-tabnya yang kuning-kuningnya, terus ada settingnya di sini, gambar rabbitsnya yang ada di sini. Semuanya tuh memang gue bilang udah lebih rapi lah. Gue ada kompas yang masih edisi awal-awal banget dibandingkan yang ini. Ya bisa dibilang udah cukup jauh lah perbedaannya. Sampai ada branding kompasnya di sini kecil, tulisan kompas. Ya branding detail-detail kecil seperti itu yang memang gue cukup salut dari Aji. Nah, ngomongin tentang Aji, kemarin ini sebelum rilis yang fucking Rabbits dengan kompas ini, brandingnya atau marketingnya dari suatu kompas tuh gila-gilaan, teman-teman. Mulai dari billboard di Ratu Plaza, di STC, itu gede banget ada. Kemudian juga ada di MRT, keretanya 3 gerbong, satu rangkaian 3 gerbong itu di branding suatu kompas ini. Di dalam MRT-nya juga seperti itu. Kemudian lebih keren lagi adalah si Aji ternyata mau ngebawa hype ini, itu bukan cuma di dia doang, tapi ke teman-teman di sekitarnya. Makanya dia bikin yang namanya Fucking Cuisine. Nah, Fucking Cuisine ini adalah gerakan di mana dia ngajak 2 coffee, burger, terus ada Itlah, sama terakhir kalau nggak salah pizza place deh. Dia ngajakin, yuk kita kolaborasi bikin sesuatu yang berbeda dengan mengangkat tema ini kompas dengan Fucking Rabbits, makanya dapetnya namanya Fucking Cuisine. Nah, movement yang seperti itu yang menurut gua keren ya, dan gue belajar banyak dari Aji tentang itu. Ketika kemarin gue ke pabriknya mereka, gue sempat ngobrol sama dia, ngobrol banyak tentang branding ya kan, terus next targetnya buat kompas itu apa, achievement buat kompas yang masih pengen dicapai itu apa, dan sebagainya. Tapi salah satu poin yang penting juga adalah kalau misalkan ada seseorang nanya ke dia gimana sih cara bikin brand lokal, dia ngasih tips-tips dari dia tuh. Dan ini bagian itu adalah bagian yang menurut gua kita semua bisa pelajari, bisa aplikasikan, karena gue yakin banyak banget di antara kalian di sini yang pengen bikin brand lokal. Entah itu brand sepatu, brand kaos, brand jam tangan, atau brand helm kayak atau apa. Nah, silahkan ditonton dan semoga pelajaran bisa kita ambil. Nah, sekarang gue sedang bersama Bapak Aji, the man behind Kompas. Halo. Udah berapa lama di Kompas? Gua baru 3 tahun. Masa sih? Serius gua. 2018-2017. Emang bukannya lebih lama dari itu ya? Sebenarnya Kompas itu brand yang berdiri dari tahun 98. Tapi di 2016, 2015, 2016 tuh mau bangkrut. Nah, sebenarnya gua berhubungan sama Pak Gunawan pun udah dari 2012. Gue punya brand, jadi gue develop di pabriknya dia, tapi bukan Kompas gitu. Jadi ketika Kompas itu lagi pengen bangkrut, akhirnya Pak Gunawan itu minta tolong gue untuk develop baru di 2017 akhir. Nah, gue yakin pasti pada tahu lah Kompas itu siapa dan sebagainya ya kan. Nah, tapi sebenarnya lo sekarang udah bangga belum sih dengan apa yang udah lo achieve dengan Kompas? Gue bangga banget dengan apa yang temen-temen perlihatkan sih ke kita sih, dengan kebaikan yang teman-teman kasih ke brand Kompas, dengan dukungan moral yang teman-teman lakuin, itu yang bikin gue bangga sih sebenarnya. Jadi kalau untuk pencapaian Kompas, gue nggak tahu sih takarannya di mana, tapi menurut gue setiap gue bikin sesuatu, gue selalu ngomong sama diri gue sendiri bahwa ini baru dimulai. Jadi gue nggak tahu segede apa rasanya, atau gue nggak tahu takarannya, gue nggak tahu. Oke, menarik. Nah, sebenarnya kan lo tuh sebenarnya udah lama kan di dunia lokal, brand lokal tuh udah lama lah gitu. Nah,
gue yakin di sini pasti yang nonton tuh ada yang kepikiran, oke gue pengen bikin brand lokal, entah sepatu, entah kaos gitu kan. Sebagai seseorang yang achievement-nya udah bisa terlihat lah ya, Kompas yang segede ini sekarang gitu. Kalau misalkan nih ada orang datang ke lo nanya, Bang Haji, Mas Haji, aku tuh mau bikin brand, aku harus gimana sih? Mungkin lo ada nggak kata-kata yang nggak usah panjang-panjang lah gitu yang lo bisa share? Gue selalu ngomong ke diri gue sendiri ketika gue mulai project, dan gue selalu ngomong itu ke temen-temen ataupun gue lagi seminar. Gue selalu ngasih satu pertanyaan sih ketika lo mau memulai ini semua, why you do it? Oke. Kenapa lo mulai ini gitu? Kenapa itu pertanyaan muncul di benak gue? Jadi ketika customer itu nanya sama lo tahu men, value dari brand lo apa? Kenapa gue harus beli Kompas daripada brand B? Kenapa gue harus beli brand B daripada brand C gitu? Karena lo tahu cerita awal lo develop brand ini gitu. Why you do it gitu. Karena menurut gue semua hal tuh harus ada landasannya sih. Okay. Bukan sekedar kayak ya gue ngelihat ada opportunity gitu. No, itu nggak kuat untuk lo jadi brand yang bisa bertanggung jawab menurut gue gitu. Jadi lo emang harus benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang lo lakuin gitu. Dan mulai dari why you do it. Apakah emang lo pengen ambisi lu besar untuk merubah industri Indonesia, atau pengen mengharumkan bangsa Indonesia, atau emang lu pengen bikin brand yang bisa dibanggakan? Lu mulai dari why you do it dulu sih. Nah, kalau misalkan itu kemudian pertanyaan dibalik ke lo nih, why you do it, why you do Kompas gitu? Sesimpel Pak Gunawan udah depresi. Jadi gue bisa bilang dia bapak gue, dia ngasih pelajaran tentang vulcanized shoes. Jadi ketika dia dia udah bangkrut man, dan dia datang ke gue, Ji, this is my last bullet, bantuin gue. Dan itu adalah alasan pertama gue. Dan ketika kita ngobrol, gue tanya alasan Pak Gunawan apa? Gue pengen ada brand Indonesia yang bisa dibanggain. Dan akhirnya gua jadiin itu cerita awal Kompas. Makanya di dalam Kompas itu ada tagline namanya Bangga Buatan Indonesia. Long before Jokowi ngambil tagline itu men. Bener kan? Itu kita yang mempopulerkan anyway. Oke. Dan itu adalah landasannya. Jadi gimana caranya kita create sesuatu untuk dibanggain, bro? Itu susah sih. Itu berarti value atau why you do itu jawabannya itu. Iya. Gue pengen emang goals kita adalah ketika kita punya, kita pakai, ya emang itu nambah kepercayaan diri kita karena kita bangga punya barang itu gitu. Dan itu berarti dari bangga punya Indonesia, bangga buatan Indonesia, itu semua diterjemahkan ke marketing lo, ke produk-produk lo gitu. Itu susah nggak sih sebenarnya? Enggak. Kenapa gue bilang nggak susah? Karena gue mencoba untuk jujur sih bro. Jujur apa yang pengen gue sampaikan. Why you do it-nya itu apa? Gue sampein secara jujur, nggak ada bumbu, nggak ada apa, tapi bener-bener kayak ya udah gue pengen emang bercerita aja, karena menurut gue itu adalah pengalaman pribadi gue. Kenapa gue harus punya duit 15 juta dulu untuk dapetin produk yang bercerita kayak LV, kayak Fishfilm? Kenapa gue nggak bisa bikin akses ke semua orang A, B, C untuk dapetin produk yang bercerita? That's why gue bikin Kompas itu punya storytelling gitu. Makanya kita anggap ini adalah wadah untuk kita bercerita sih. Makanya di semua konsep campaign dan segala macam, begitupun kolaborasi, gue memulainya itu dari kenapa gue harus kolaborasi nih, apa yang mau kita sampein gitu. Jadi cerita itu menurut gue penting banget sih. Jadi di sini teman-teman kalau misalkan kepengen bikin sebuah brand ya mungkin cari ceritanya dulu itu ya, value-nya apa itu ya. Nah ini kan sekarang Kompas, balik lagi nih kita sekarang udah ada di Kompas di sebuah pabrik sepatu yang internasional lah ya. Yang sepatu-sepatunya tadi tuh dibuat, dikirim ke Norway, kemana gitu kan. Dalam 3 tahun doang loh ya. Iya kan? Produksi juga udah banyak, tapi sebenarnya apakah ini end game lo? Atau lo masih ada ambisi lain untuk Kompas yang lo belum ambisi lain? Menurut gue harus benar-benar make sure Indonesia
bangga dulu. Gue pengen bener-bener jadi kebanggaan Indonesia dan gue nggak tahu caranya gimana, tapi gue cuma ngelakuin itu dengan bikin produk yang bagus, berkualitas, desainnya oke, ceritanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gue pengen ya emang ya gue minta support lo semua yang bener-bener kayak gue yakin sih movement ini emang movement yang harus dijalanin rame-rame gitu loh. Dari pelaku industri semuanya emang kita harus ngasih sampel yang baik untuk bersatu, bro. Kalau kita udah bersatu, ayo kita taklukin dunia. Dan tuh menurut gua tahu itu panjang, tapi ya harus dimulai. Belum ada yang mulai. Ya, tapi berarti kedepannya bisa jadi Kompas ini menjadi salah satu brand pertama yang buka toko ya, I don't know, Eropa, Amerika. I wish. Tapi ada target ke sana? Ada. Makanya kita kan lagi siapin beberapa legal, kayak misalnya kita daftarin brand kita, daftarin logo di beberapa negara Asia dulu sih. Kita mau mulai dari Asia Tenggara, baru ke Asia seluruhnya. Dan ya, kita mulai dari Jepang lah insya Allah. Gokil. Ya mudah-mudahan bro, mudah-mudahan semesta mendukung bro. Ya mudah-mudahan semesta mendukung. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu aja untuk ngobrol kali ini dengan Pak Haji. Pak Haji, terima kasih banyak. Thank you so much udah datang bro. Gue yang thank you. Semoga Kompas ke depannya menjadi lebih keren lagi dan menjadi banggaan seluruh orang Indonesia ya. Amin. Thank you.